Melansir data dari laman Worldometer Sabtu 11 Juli 2020, jumlah kasus infeksi COVID-19 yang telah dikonfirmasi sejauh ini di dunia sebanyak 12.600 kasus. Dari angka tersebut, terjadi 561.900 kasus kematian dan 7.300 pasien yang dinyatakan sembuh. Mari kita bedah fakta-fakta coronavirus yang wajib Anda ketahui. Fakta 1. Berasal dari bahasa Latin. Corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Hal ini menunjukkan duri-duri kecil seperti mahkota yang merupakan tentakel protein pada virus corona. Fakta 2. Asal virus corona. Virus corona merupakan penyakit zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika juga telah menegaskan mengenai hubungan antara kelelawar dan virus corona. Menurut ahli di sana, virus corona merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, corona jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Fakta 3. Kasus pertama. Menurut data pemerintah Cina yang dilihat South China Morning Post, seorang penduduk provinsi Hubei berusia 55 tahun kemungkinan menjadi orang pertama yang terjangkit COVID-19 pada 17 November 2019. Sejak tanggal itu dan seterusnya, 1 hingga 5 kasus baru dilaporkan setiap hari. Akhirnya, Lembaga Kesehatan Dunia tersebut mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global pada 30 Januari 2020. Beberapa waktu kemudian, tepatnya 11 Februari 2020, WHO mengumumkan virus baru ini disebut COVID-19. Fakta 4. Kerabat dekat MERS dan SARS. Merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti flu biasa, MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS infeksi saluran pernapasan akut. Corona merupakan keluarga besar coronavirus yang menyebabkan penyakit SARS pada tahun 2003. Fakta 5. Persentase kematian lebih rendah dibanding SARS. Tingkat kematian COVID-19 lebih rendah dibanding SARS, yang mana COVID-19 tingkat kematiannya hanya berkisar 5%, sedangkan SARS sekitar 9%. Artinya, setiap 100 orang yang terinfeksi, maka 5 orang akan meninggal karena COVID-19. Sedangkan SARS akan membunuh 9 orang dari setiap 100 orang yang terinfeksi. Bayangkan, seandainya SARS menginfeksi di seluruh dunia seperti COVID, maka jumlah kematian akan lebih banyak dibandingkan COVID-19. Namun, tingkat infeksi COVID-19 lebih cepat dan luas di berbagai negara dibandingkan dengan SARS. Fakta 6. Gejala COVID-19. Gejala yang timbul dari infeksi COVID-19 adalah batuk, pilek, demam lebih dari 38 derajat Celcius, lesu, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, penderita biasanya mengalami pneumonia. 80% orang yang terinfeksi COVID-19 akan sembuh tanpa perawatan. Hanya orang-orang dengan penyakit bawaan yang dapat mengalami masalah yang lebih serius jika tidak ditangani dengan baik. Fakta 7. Infeksi. Seseorang dapat terinfeksi COVID-19 melalui tetesan atau droplet orang yang terinfeksi. Bisa juga melalui kontak langsung atau menyentuh barang yang sudah terkontaminasi virus corona. Kemudian menyentuh area mata, hidung, dan mulut. Hal ini menyebabkan virus dapat masuk ke dalam tubuh. Virus corona tidak ditularkan melalui udara, kecuali orang yang terinfeksi bersin atau batuk tanpa menutup bagian mulut dan mengeluarkan virus ke udara kemudian terhirup oleh orang yang sehat. Fakta 8. Dapat bertahan di benda mati. Belum diketahui secara pasti berapa lama virus corona dapat bertahan pada benda-benda yang telah dikontaminasinya. Namun studi sementara menyatakan bahwa virus ini mampu bertahan beberapa jam hingga beberapa hari di suatu benda, tergantung dari jenis, bahan, suhu, dan kelembapan lingkungan. Fakta 9. Mudah mati dengan desinfektan. Virus akan dengan mudah mati oleh desinfektan sederhana. Mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin sangat dianjurkan untuk menghindari seseorang terinfeksi. Fakta 10. Mati oleh tembaga, perak, dan logam lainnya. Logam-logam berat termasuk emas dan perak adalah antibakteri dan virus.
Tetapi pada tembaga, susunan atom yang spesifik merupakan kekuatan membunuh bakteri dan virus yang lebih efektif. Tembaga memiliki elektron bebas di kulit elektron orbital terluarnya, yang dengan mudah mengambil bagian dalam reaksi reduksi. Ketika mikroba mendarat di tembaga, ion-ion menghancurkan patogen seperti serangan rudal, mencegah respirasi sel, dan mengelubangi membran sel atau lapisan virus, dan menciptakan radikal bebas yang mempercepat pembunuhan virus atau bakteri. Yang paling penting, ion mencari dan menghancurkan DNA dan RNA di dalam bakteri dan virus, dan mencegah virus dan bakteri dalam melakukan mutasi genetik. Fakta 11. Bisakah terinfeksi 2 kali? Melansir Independen, disebutkan walaupun tingkat pemulihan termasuk tinggi, bukan berarti mereka yang telah terinfeksi virus corona menjadi tak beresiko. Hal ini dikarenakan para ahli percaya bahwa terinfeksi virus ini sekali, bukan berarti seseorang tidak dapat sakit lagi. Kondisi tersebut yang perlu diketahui mengenai kekebalan virus corona dan penularan virus lebih dari 1 kali. Namun seperti halnya flu yang dapat bermutasi, demikian juga COVID-19 yang akan membuat seseorang rentan untuk mendapatkan infeksi kembali. Biasanya, yang mengalami kekambuhan ini adalah pasien yang jaringan paru-parunya rusak dan rentan akibat virus, lalu terkena bakteri di dalam badannya sendiri. Mereka biasanya meninggal karena infeksi bakteri, bukan karena virusnya. Fakta 12. Infeksi pada anak-anak. Pada awal Maret 2020 lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC) menyatakan gejala COVID-19 pada anak-anak tidak fatal seperti orang dewasa. Namun belakangan, mereka merevisi pernyataan tersebut dengan menyebut bahwa gejala anak yang terinfeksi virus corona mirip dengan kondisi Multisystem Inflammatory Syndrome in Children atau MIS-C. MIS-C adalah kondisi ketika ada bagian tubuh anak yang meradang, seperti jantung, paru-paru, ginjal, otak, kulit, mata, hingga organ pencernaan. CDC menjelaskan, virus corona memang ditemukan pada anak maupun orang dewasa yang menderita MIS-C. Dalam kasus yang parah, anak-anak yang terserang virus corona juga dapat memperlihatkan tanda kegawat daruratan, seperti sesak napas, sakit perut parah, dan bibir serta wajah kebiruan. Jika sudah muncul tanda-tanda ini, segera bawa si kecil ke rumah sakit. Fakta 13. Golongan darah O kebal terhadap corona. Sebuah studi menyebutkan golongan darah O lebih aman dari infeksi virus corona atau COVID-19. Studi ini dilakukan oleh sebuah perusahaan bioteknologi di California, Amerika Serikat. Sebelumnya, memang terdapat sebuah studi dari Cina yang mengatakan golongan darah A lebih rentan terinfeksi COVID-19, sedangkan golongan darah O memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit ini. Namun dari hasil penelitian tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya karena studi ini masihlah temuan awal. Dalam studi itu dijelaskan 206 pasien yang meninggal terkait corona di Wuhan, 85% diantaranya memiliki golongan darah A. Fakta 14. Belum ada vaksinnya. Vaksin yang ideal melindungi dari infeksi, mencegah penyebarannya, dan melakukannya dengan aman. Walaupun proses pengembangan vaksin saat ini terkesan didorong oleh banyak pihak, keselamatan harus tetap menjadi prioritas, tidak seperti obat eksperimental untuk yang sakit parah. Vaksin akan diberikan pada miliaran orang yang secara umum berpotensi sehat. Ini berarti para ilmuwan harus memeriksa dengan sangat cermat akan tanda-tanda efek samping yang berbahaya. Tetapi semua ini tidak mudah dicapai. Itulah sebabnya mengapa vaksin masih tak kunjung ditemukan. Fakta 15. Meningkatnya jumlah orang terinfeksi. Sampai saat ini sudah sekitar 12 juta orang terinfeksi oleh virus corona di seluruh dunia, dan sekitar 500.000 orang telah dinyatakan meninggal dan akan terus bertambah. Mari bersama, mulai dari diri sendiri, stop penyebaran virus corona dengan cara cuci tangan dengan sabun sesering mungkin, hindari kerumunan, tetap gunakan masker, rajin berolahraga, dan tetap beribadah di rumah sampai situasi aman. Sayangin diri Anda dan keluarga, tetap sehat dan produktif. Terima kasih.